Dinamika di Muktamar NU terkait pertarungan merebut kursi Ketua Umum PBNU kian panas. Kedua kubu saling mengklaim mendapatkan dukungan mayoritas dari 510 pemilik suara. Tidak hanya soal klaim dukungan, tata tertib di Muktamar juga menjadi perdebatan terkait mekanisme pemilihan. Dua tokoh yang menjadi kandidat terkuat sebagai calon ketum PBNU, Kiai Said Akil Siraj dan Gus Yahya, dinilai sama-sama berpeluang untuk menang. Bagaimana dinamika Muktamar menuju kursi PBNU 1? Kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan tiga narasumber. Ada Pak Mas Duki Baidlowi, Cak Duki, Wasekjen PBNU, ada Mas Muhammad Guntur Romli, aktivis NU, dan juga ada Mas Ahmad Khairul Umam, dosen ilmu politik dari Paramadina. Selamat malam Cak Duki, Mas Guntur Romli, Mas Umam, apa kabar? Selamat malam, Mas Dokter. Baik, saya ingin langsung mulai dulu ke Pak Mas Duki Baidlowi. Sekarang yang tengah menjadi sorotan juga adalah Cak Duki, bagaimana kemudian perbedaan pandangan soal tata tertib untuk pemilihan mekanismenya. Pandangan Anda apakah memang ini yang paling tepat adalah lewat voting saja atau kemudian lewat musyawarah mufakat, Cak? Ya, pertama ini kan biasalah yang namanya demokrasi itu kan ada dua dimensi yang penting. Yang satu itu adalah prosedural ya, yang kedua adalah substansial. Proseduralnya sekarang ini sedang dibicarakan seperti yang Anda tanyakan itu. Apakah musyawarah ataukah voting. Itu di mana-mana saya kira itu adalah tahapan yang memang harus dilalui. Kalau bisa musyawarah ya pasti harus musyawarah mufakat. Dan itu akan lebih bagus. Karena musyawarah saya kira sebenarnya adalah inti dari tujuan-tujuan kita untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan dan ada kompromi-kompromi misalnya seperti itu. Kalau kemudian musyawarah tidak tercapai, pasti kemudian yang akan ditempuh itu adalah jalan voting. Dan itu di dalam tata tertib ini, di dalam draft itu memang sedang diatur seperti itu. Jadi ini masih ya biasa membahas prosedural yang mesti akan dilalui untuk siapapun yang akan terpilih, itu saya kira sangat penting. Karena relnya, ibarat kereta mau lewat, itu relnya mesti benar. Kalau relnya nggak benar, maka kereta nanti justru nabrak kemana-mana, kan itu. Ya. Relnya yang benar menurut Anda yang bagaimana? Yang lewat mekanisme yang mana ini, Cak? Dua-duanya itu harus ditempuh. Apakah lewat mufakat terlebih dahulu? Kalau mufakat tidak bisa, maka kemudian itu harus dilewati dengan cara voting. Itu seperti itu. Itu bukan hanya di dalam draft tata tertib ya. Saya kira di dalam ADART juga seperti itu. Di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama juga sudah berbunyi seperti itu. Oke. Itu biasa-biasa saja. Oke, baik. Saya ke Mas Guntur Romli. Mas Guntur, kabarnya pendukung Gus Yahya lebih berat menginginkan langsung mekanisme voting saja, pemilihan secara langsung lewat pengambilan suara. Benar demikian? Apa alasannya, Mas? Jadi gini Mas, saya tadi nggak terlalu kedengaran dari suaranya Cak Duki ya. Tapi kan intinya tatip sebelum ini tuh kan ada dua mekanisme. Kalau untuk Rois Am itu kan berdasarkan Dewan Formatur yang disebut dengan Ahlul Halli wal Aqdi. Memilih 9 kiai, nanti 9 kiai itu memilih dari salah satu orang di antara mereka, dari beliau-beliau itu untuk menjadi Rais Am. Dan ini yang sudah dilakukan pada muktamar terakhir di Jombang, kan? Ya. Nah, untuk mekanisme ketua umum Tamfidiyah, nah ini yang lewat mekanisme voting yang memiliki hak suara itu kan ketua Tamfidiyah, baik yang ada di PWNU ataupun yang ada di PCNU dan PCINU yang di luar negeri. Nah, ini kan tata tertib yang selama ini yang kita kenal. Nah, yang saya lihat memang ada upaya ya dari pendukungnya petahana Kiai Said yang menolak regenerasi ini mau mengubah tatib gitu loh. Ini kan semacam permainan, tidak mau masuk permainan yang adil, tapi mau mengubah-ubah peraturan, mau mengubah-ubah ketentuan permainan. Nah, ini yang kita lihat tidak bijak ya. Jangan hanya karena katakanlah ingin mempertahankan kepemimpinan, tidak mau regenerasi, kemudian aturan main itu semuanya diubah-ubah. Bahkan yang kita lihat, saya bisa sampaikan, kalau tadi kita mau masuk ke dalam lokasi muktamar ya, di muktamar di Pondok Pesantren Darus Saadah,
dari jalan di depan kan ada yang masih masuk sekitar berapa itu? Sekitar 400 atau 500 meter. Itu fotonya Gus Yahya itu nggak ada itu. Itu ada foto tokoh lokal, kemudian hanya dengan Kiai Said. Jadi ini saya lihat bahwa ada intervensi ya, baik saya nggak tahu apakah panitia atau apapun ya, ini untuk menjegal Gus Yahya. Itu yang saya lihat kalau saya lihat dari lapangan ya. Oke. Bicara soal misalnya penempatan foto, kemudian juga soal aturan permainan. Tapi yang tertib masih terus dibahas nih kan. Karena yang kita lihat bahwa ada tanda-tanda ini tidak mau katakanlah bertanding secara jantan, secara dewasa, permainan mau diubah. Nah ini yang kita lihat, janganlah ini kan Nahdlatul Ulama, ya kan? Ini bukan partai politik, ini bukan ormas sosial yang lain ya, yang bisa diubah seenaknya hanya karena ingin memenangkan satu calon. Nah ini yang tidak kita inginkan, itu ya, Mas. baik Mas Guntur Romli, tapi tadi dikatakan oleh Caduki sebetulnya dua-duanya harus dilewati mekanisme ini, baik musyawarah mufakat dan juga voting. Jadi harus ketemu kemudian relnya yang benar seperti apa. Tadi kan saya sampaikan bahwa kalau untuk pemilihan Rais Am itu kan jelas melalui mekanisme yang disebut dengan Dewan Formatur Al-Halli wal Aqdi. Ya, kemudian untuk ketua Tamfidiyah itu lewat voting, ya kan? Voting yang secara langsung yang pemilik suara memilih siapa ketua umum yang telah disetujui oleh Rais Am terpilih. Ini kalau kita bicara soal ADRT, ya kan? Nah ini yang kita lihat yang selama ini sudah berjalan gitu. Itu Mas. Oke, baik, saya ke Cak Duki karena Cak Duki juga tampaknya terbatas waktunya. Cak Duki, ada upaya dari petahana tadi Mas Guntur Romli katakan untuk mengubah tatib, bahkan intervensi mungkin dari pihak-pihak tertentu untuk mencegah Gus Yahya. Apa tanggapan Anda soal itu, Cak? Saya nggak ngerti ya seperti apa yang dikemukakan oleh Mas Guntur Romli. Sudut pandangnya dari sisi itu saya nggak ngerti, karena itu saya kira saya tidak mau berdebat dan masuk ke dalam wilayah tim sukses ya. Saya kira tidak dalam kondisi seperti itu, karena saya sekarang punya tanggung jawab sedang memimpin sidang tata tertib gitu ya, dan saya kira saya sebagai salah satu pimpinan sidang akan berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, bagaimana agar seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini ibaratnya kita tata tertib itu adalah rel ya, ini adalah prosedural di dalam sebuah sistem. Demokrasi itu ada dua, saya tegaskan sekali lagi. Yang satu adalah sifatnya prosedural, tata cara, lalu yang kedua substansial. Ini sedang menata tata caranya, draftnya. Nah, oleh karena itu kalau ada pandangan-pandangan yang menyatakan, oh ini ada pihak yang yang hendak merekayasa untuk agar petahana misalnya untung. Nah, saya kira satu pikiran seperti itu, pikiran yang lain menyatakan, oh ini ada kehendak yang lain bahwa misalnya pihak lain menghendaki supaya petahana tidak diuntungkan, kan itu biasa itu kan, karena kalau cara berpikir tim sukses itu ya begitu. Nah, saya kira itu wajar. Nah, yang terpenting yang saya ingin tegaskan itu adalah bahwa ini sekarang memang sedang ya dibahas, karena waktunya kan tadi sangat mepet untuk membahas tata tertib itu. Sangat mepet sore gitu ya, lalu kemudian memang prosesnya sangat ketat karena memang ada masalah-masalah administrasi yang harus diselesaikan. Dan itu juga mesti diselesaikan di tim arbitrase gitu ya. Jadi kalau memang secara administratif misalnya satu pengurus cabang yang kemudian persyaratannya itu dianggap yang satu menyatakan sah, yang lain menyatakan tidak sah, misalnya seperti itu. Secara administratif itu kan harus diselesaikan itu. Nah itu ada namanya tim arbitrase itu. Dan itu ternyata memakan waktu lama, sehingga tadi sampai sore itu sidang tata tertib itu hanya mendapatkan sedikit waktu dan tidak mungkin selesai tadi sore gitu loh. Itulah sebabnya maka kemudian masuk istirahat sholat isomah gitu ya. Setelah isomah sekarang mau dibahas lagi. Jadi janganlah mari berpikir untuk semuanya seakan-akan dari sudut pandang tim sukses. Kalau semuanya dibahas
dalam sudut pandang tim sukses semuanya jadi hangat, semuanya jadi panas. Oke. Padahal sebenarnya nggak ada masalah. Ini baru membahas bagaimana tata tertib mesti dibahas sebagai landasan untuk aturan main sampai berikutnya besok. Kemudian kita ada sidang-sidang yang secara substansial di dalam sistem pemilihan demokrasi itu justru sangat penting kita berbicara konten-konten. Apa saja muktamar yang penting itu. Pikiran ke depan mengenai pendidikan itu seperti apa? Pikiran ke depan ini seperti yang dikemukakan oleh Pak Jokowi tadi, bahwa ada muda NU cerdas-cerdas. Ini saya kira punya masa depan untuk menghadapi perubahan, shifting yang sedemikian rupa. Semuanya akan berbasis digital, apakah itu dalam sistem ekonomi ataupun sistem pendidikan. Semuanya itu Pak Jokowi melihatnya optimistik lah. Substansi-substansi seperti itulah yang sebenarnya harus dibahas besok. Kalau urusan yang terkait dengan yang satu membela si A petahana, yang satu membela si B, supaya ada regenerasi, yang satu bilang regenerasi belum tepat dan seterusnya. Itu saya kira biasa aja itu. Tapi itu saya kira janganlah kita terjebak ke wilayah yang seperti itu. Marilah kita di dalam demokrasi itu berbicara mengenai hal yang substansial. Abad kedua, setelah 100 tahun NU ke depan itu, abad kedua ini mau apa? Justru itu saya kira substansi-substansi yang harus kita bicarakan ke depan. Saya kira itu. Baik, ya. Dan Itu saya adalah kalau itu yang dibicarakan saya kira sangat-sangat menarik, dan mudah-mudahan siapapun yang terpilih, NU akan terus maju sebagai bagian dari negeri kita, NKRI, yang pilar pembangun peradaban yang positif ke depan. Saya kira itu yang paling pokok. Saya mohon maaf tidak bisa bergabung lagi. Salam sama Mas Guntur dan yang lain-lain. Ya. Oke, baik. Karena saya harus ikut sidang berikutnya. Baik. Terima kasih Ca Duki. Terima kasih untuk waktunya meskipun sebentar, tapi kami bisa menangkap apa yang kemudian menjadi perspektif Anda. Saya lanjutkan bersama dengan Mas Guntur Romli dan juga Mas Umam. Saya ke Mas Umam sekarang, kalau begitu Mas Umam, seberapa sengit Anda melihat kontestasi yang ada sampai dengan malam hari ini? Disebut-sebut sebetulnya sudah mulai panas sejak sebelum muktamar dibuka. Nah, sekarang setelah dibuka, apakah sudah semakin terlihat atau Anda melihat ini sebetulnya masih dalam koridor yang wajar-wajar saja sebetulnya? Ya, Bung Reinhardt, apa yang digambarkan oleh Mas Guntur dan juga Cak Dugi tadi sebenarnya sudah merepresentasikan tensi politik yang ada di lokasi muktamar. Nah, dan memang secara general perubahan tata tertib itu memang seringkali dipengaruhi oleh kalkulasi strategi. Ada yang merasa terancam, ada yang merasa percaya diri, dan itu biasanya akan menentukan pola permainan, mekanisme apa yang kemudian akan digunakan. Nah, tetapi pada saat yang sama tentu kita masih tetap melihat ini sebagai satu hal yang cukup wajar, karena adapun gegeran itu mengindikasikan adanya proses demokrasi di dalam proses muktamar ini. Dan itu kabar baik bahwa ada proses demokrasi yang berjalan dalam proses muktamar Nahdlatul Ulama. Justru kalau misal tidak ada proses demokrasi yang ada checking and balances and memadai, tentu itu yang menjadi persoalan. Nah, oleh karena itu kita berharap, semuanya berharap tentu proses muktamar bisa menghasilkan satu keputusan yang lebih smooth, tanpa kemudian harus menghadirkan turbulensi dan juga resistensi yang cukup besar, baik di internal warga Nahdliyin maupun dalam konteks eksternal. Karena bagaimanapun juga, Bung Reinhardt, spektrum pengaruh Nahdlatul Ulama itu sangat besar. Bukan hanya di internal jamaah Nahdlatul Ulama, tetapi juga spektrum dalam konteks negara, politik nasional, dan juga perdamaian di level kawasan dan juga internasional. Oke, baik. Saya yakin Mas Guntur Romli ingin menanggapi tadi disampaikan oleh Cak Duki, tapi kita harus break dulu, mas-mas kalian. Saya juga akan nanti tanya ke Mas Guntur Romli, klaim dukungan yang disampaikan oleh tim sesnya Gus Yahya ini berdasarkan apa? Karena kemudian kedua kubu sebetulnya saling mengklaim dukungan juga. Tapi kita bahas nanti usai break, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita masih membahas dinamika muktamar NU. Saya kembali lanjutkan dengan Mas Guntur Romli. Mas Guntur Romli, bagaimana tanggapan Anda tadi disampaikan oleh Cak Duki bahwa tidak betul ada aturan main yang diubah untuk memenangkan salah satu calon? Ya begini, ini soal yang kita lihat bahwa apakah
muktamar ini semakin memanas atau tidak, itu kan kita lihat secara lebih arif dan bijak ya. Karena kan kalau disebut dengan tensi ini makin panas, menurut saya ada yang disebut dengan salah langkah dari Kiai Said sendiri. Kalau kita lihat dari jejak digital, pernyataan Kiai Said itu sebelum tahun ini udah banyak beliau menyatakan bahwa beliau tidak akan maju lagi. Beliau akan mendukung kepemimpinan yang baru. Itu sudah setahun yang lalu. Nah, karena pernyataan beliau, akhirnya ada beberapa tokoh yang khususnya Gus Yahya, itu kan mulai jalin komunikasi dengan wilayah, dengan cabang, ya kan, memperkuat silaturahmi, menawarkan program. Nah, tiba-tiba ketika Gus Yahya sudah dapat dukungan, Kiai Said bilang mau maju lagi. Nah, ini yang menurut saya dalam tradisi kepemimpinan NU ini yang kurang elok, kurang baik gitu loh. Dan ini yang menyebabkan menurut saya salah satu tensi naik ya dalam proses muktamar ini. Jadi ini juga perlu ada introspeksi ya dari kalangan pendukung Kiai Said. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin tadi mengomentari dari Cak Duki bahwa soal program tema Pak Jokowi itu bukan di tatip, itu namanya di sidang komisi program, komisi organisasi, komisi Basul Masail, Dinia, Konunia, komisi rekomendasi. Di situ kita bicara lebih banyak program dan tema-tema. Oleh karena itu saya setuju. Makanya jangan larut memperdebatkan tatip yang sebenarnya sudah biasa itu dalam setiap muktamar. Nggak usah dibuat aturan yang mau mengganjal calon yang lain. Nah, ini yang bikin menyerap atau menghabiskan energi. Kalau kita mau langsung soal bicara program ya langsung gitu loh, nggak usah berbelit-belit dalam urusan tatip gitu. Karena di situ dalam sidang komisi yang besok ini kita akan bicara soal tema yang luar biasa. Ada komisi organisasi, ada rekomendasi, ada program, ada komisi yang Basul Masail, Dinia, ada yang Konunia dan sebagainya. Nah, di situ kita akan bicara dalam narasi yang besar, kita akan bicara dalam program-program yang besar, kita akan memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan juga dunia. Nah, di situ letaknya, gitulah. Begitu, Mas. Oke, jadi Cak Duki udah nggak. ya, sayangnya Cak Duki tidak bisa bergabung lagi bersama dengan kita, tapi kita sudah tangkap apa yang tadi disampaikan. Jadi Anda melihat bahwa ada upaya untuk menjegal itu, pertama dari tatip, mengapa sampai dengan malam ini tatip ini tidak kunjung beres, bukan karena waktunya yang sempit ya. Tadi kan Cak Duki katakan karena baru dari sore sehingga belum selesai sampai dengan malam hari ini. Ya karena kalau kita lihat memang tempat antara pembukaan di Darus Saadah di Lampung Tengah dengan di Bandar Lampung yang tempat untuk yang tatip dengan LPG itu memang ini ya jauh ya. Memang ini salah satu dari, meskipun sekarang udah dipermudah dengan yang namanya jalur tol, yang itu juga Ketua Pelaksana tadi berterima kasih secara khusus kepada Pak Presiden Jokowi soal jalan tol ya yang mempermudah. Tapi menurut saya memang kita nggak usah terlalu menghabiskan banyak energi atau berdebat itu dengan urusan tata tertib yang fair aja, yang sudah kita kenal tata tertib yang sudah berlaku, kemudian juga ini bisa menampung semua pihak gitu. Jangan bikin syarat-syarat misalnya apakah soal gelar pendidikan menjadi ketua umum dan sebagainya harus S3. Ini kan juga banyak ini isu-isu kayak gini yang berkembang ini kan. Nah, ini jangan dibuat muktamar ini semakin memanas. Lebih baik, saya setuju dengan Cak Duki, kita bicara soal program yang besar, narasi yang besar. Kita di sidang komisi tata tertib, bikinlah tata tertib yang bisa semua pihak bisa bertanding dalam arti ya yang secara fair, secara arif, secara bijak, secara jujur ya. Jangan membuat tata tertib yang bisa menghambat salah satu calon. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Mas Umam, ada tambahan dari Anda. Anda melihat ini sejauh ini di muktamar baru pembukaan sudah fair tidak sih sebetulnya, atau memang ada tendensi-tendensi tertentu yang tadi disampaikan oleh Mas Guntur Romli meskipun tadi sudah dibantah oleh Cak Duki? Iya, Bang Reinhardt, bisa jadi proses alotnya pembahasan tata tertib dalam konteks ini adalah sebagian dari strategi buying time. Jadi buying time bagi kelompok tertentu yang masih melakukan kalkulasi kekuatan. Karena ada beberapa isu cukup sensitif yang kemudian harus diklarifikasi, setidaknya untuk meyakinkan basis pemilih loyal masing-masing. Saya pikir itu cukup terdiaspora secara merata. Misalnya di level Kiai Said, narasi tentang pentingnya regenerasi, kemudian isu tentang politisasi PBNU, kemudian sampai pada kemarin yang hal cukup teknis tetapi bermakna strategis, yaitu tentang
tudingan atau tuduhan pemalsuan misalnya tanda tangan dari Roesam, itu semua kan perlu diklarifikasi. Mungkin butuh proses komunikasi yang cukup intensif. Tetapi di saat yang sama juga di tim sukses dari Gus Yahya mungkin saja juga ada hal-hal yang kemudian perlu diluruskan. Misalnya hal yang terkait dengan isu lama, misal narasi atau hal-hal yang cukup sensitif tentang pro-Israel dan sebagainya, itu hal sangat teknis tetapi berpotensi kemudian memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap arah pilihan politik PWNU, PCNU, dan juga PCINU itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita menduga bahwa alotnya pembahasan tata tertib ini bisa mengindikasikan adanya pola tadi, buying time, untuk mengkonsolidasikan kekuatan kembali. Kalau misal kemudian itu masih dianggap sebagai sebuah proses yang kurang begitu optimal, maka kemudian muncul tadi salah satu opsinya adalah mengubah bukan lagi pakai mekanisme voting, tetapi menggunakan mekanisme musyawarah mufakat. Tentu plus minus bagi yang merasa menguasai peta lapangan dengan dukungan yang tadi sudah ada yang mengklaim menguasai sekitar 440 atau bahkan 460 dukungan PWNU dan juga PCNU, dan itu kalau misal clear, tentu itu adalah sebuah kartu as dan itu sudah menang gitu. Tentu kita masih menduga apakah ini klaim politik ataukah tidak. Tetapi kalau ini betul-betul klaim politik kosong, klaim kosong, maka sama saja mempermalukan diri. Tetapi kalau betul, maka itu mengindikasikan bahwa sebenarnya basis kekuatan yang dilakukan oleh Gus Yahya itu sudah semakin terkonsolidasi. Nah, maka kita perlu melihat kembali di level ini mulai sudah tampak mana yang lebih percaya diri, mana yang mulai terkesan agak galau. Oleh karena itu membutuhkan proses negosiasi dan juga komunikasi yang pada tahap yang sangat waktu yang sangat mepet ini untuk kembali mengubah peta dengan harapan bisa kemudian peta yang sudah terbangun bisa tercairkan atau tergerus dengan potensi mengajukan nama alternatif misalnya. Oleh karena itu nama-nama seperti Pak Kiai As'ad Said Ali, kemudian kemarin juga tiba-tiba muncul juga Kiai Marzuki Mustamar, meskipun kalkulasinya tidak begitu masuk, tetapi bisa saja potensi nama alternatif itu dimunculkan sebagai bagian dari strategi untuk memecah kekuatan dari salah satu pihak. Oke, strategi memecah suara ya. Tapi dari yang Anda lihat, Mas Khairul Umam, kalau kita bicara soal kekuatan, sebetulnya kedua kandidat sekarang punya peluang dan kekuatan yang sama kah, basis kekuatan yang sama, sama-sama kuat begitu, atau memang sudah mulai terlihat, atau ini masih sangat cair sampai dengan besok? Sebenarnya kalau misal kita lihat pada level ini, sebenarnya basis dukungan itu sudah mulai terkonsolidasi. Dan proses pengkutuban itu sudah terjadi sejak ya setidaknya 1 sampai 2 minggu terakhir ya. Misalnya Jawa Timur sudah cukup solid, terlihat begitu clear arah dukungannya misalnya kepada Gus Yahya. Kemudian beberapa wilayah yang lain juga clear dukungannya misalnya kepada Kiai Said. Jadi sebenarnya pengkutuban itu sudah terjadi, Bang Reinhardt. Tetapi kemudian ada basis yang kemungkinan memang ya kategorinya mungkin swing voters, atau memang pengkutuban itu sudah terjadi, tetapi maka kemudian upaya untuk mengubah tadi itu, mengubah peta itu, maka dilakukan pengkajian ulang terhadap strategi. Tatip adalah salah satu strategi untuk mengubah peta. Maka ini harus diantisipasi tentu oleh semua pihak, jangan sampai kemudian persoalan tatip, persoalan teknis dalam pemilihan kemudian bisa menciptakan political tension yang jauh lebih tinggi, karena itu saya pikir bukan substansi muktamar Nahdlatul Ulama di situ. Jadi kita pikir NU punya tradisi resolusi konflik yang baik dan itu bisa diwujudkan di dalam proses muktamar ini. Oke, Mas Guntur Romli, katakanlah memang ada upaya buying time untuk mengubah peta dan juga mengubah tata tertib begitu. Sebagai pihak yang menginginkan atau ya sudah by pengambilan suara saja, apa langkah atau antisipasi atau respon Anda ketika kemudian jika memang ini disebut sebagai buying time? Jadi gini Mas, bahwa Gus Yahya ini sudah bekerja, melakukan komunikasi itu kan sudah lama sebagai calon ketua umum
PBNU, Tamfidiah ya. Kan beliau juga kan di Katipam untuk periode sekarang. Jadi ini sudah 2 tahun, sudah 3 tahun menjalin komunikasi baik dengan wilayah, dengan pengurus, menawarkan program. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika Kiai Said itu menyatakan bahwa beliau tidak akan maju lagi. Ya. Jadi kalau kita bicara soal ini bukan soal klaim, tapi ini memang sudah kenyataan yang diterima oleh amanat para muktamirin yang punya suara, yang saat ini datang ke muktamar ke-34 di Lampung gitu loh. Nah, cuma kan ya itu saya sebutkan tadi. Kemudian tiba-tiba manas ketika Gus Yahya katakan sudah banyak dapat dukungan, ternyata Kiai Said mau maju lagi. Nah, ini yang bikin memanas. Kemudian masuk muktamar, yaitu sebelum juga ada soal pemalsuan surat kepengurusan lah, kemudian soal lagi ini soal tata tertib lah, kemudian juga soal ada pengurus yang tidak mau disahkan atau gimana, validasi pengurusan sebagainya. Tapi intinya menurut saya ya, bahwa kita kembali kepada hitoh NU, bahwa ini kan lebih kepada jabatan untuk pengabdian, bukan jabatan dalam arti untuk kebanggaan, ya kan? Ini kan istilahnya itu ingin mengabdi kepada NU, kepada masyayikh, kepada kiai, ya. Ya sebelum ini sudah saya sampaikan, sepertinya mestinya itu ya kita kalau ingin menghormati Kiai Said, ya beliau sudah 2 periode memimpin PBNU, beliau levelnya sudah wakil Rais Am, itu wakil itu beliau gitu loh. Beliau sosok yang sudah sangat dihormati. Itu kalau level sekarang tuh disowani, bukan datang turun ya. Beliau jarang datang ya, mungkin ya karena soal sepuh, soal apa ya, ke cabang-cabang kemudian ke PWNU. Nah, ini kan lebih kuat memang Gus Yahya untuk konsolidasi sebagai tamfid, sebagai pelaksana gitu. Dan ini saya bilang ini sebenarnya udah katakanlah komposisi yang sudah ideal. Rais Am tetap Kiai Miftahul Akhyar, kemudian Rais Am Kiai Said Agil Siraj, Ketua Umum Gus Yahya. Ini sebenarnya komposisi yang sangat ideal gitulah kalau kita melihat, kalau tidak ingin ada panas, tidak ada tensi dan sebagainya gitu. Itu Mas. Oke, Mas, kalau bicara soal dukungan, ini kan sekarang saling mengklaim didukung oleh mayoritas pemilik suara. Kalau versinya pendukung dari Pak Said Akil, ini sudah mendapatkan dukungan dari 327 pemilik suara. Meskipun ini mungkin masih klaim. Nah, kalau dari pendukung Gus Yahya juga mungkin mengklaim hal yang sama. Itu bagaimana, Mas Guntur Romli? Ya, kita lihat aja besok malam pemilihannya gitu kan. Tapi intinya ingin saya katakan bahwa Gus Yahya itu sangat optimis ya. Bisa katakan latar belakangnya sudah bekerja lama, ya kan. Ketika saya tidak mau maju lagi. Nah, ini udah komunikasi sudah berjalan, kemudian semakin intensif ketika muktamar udah jelas jadwalnya, semakin turun ke cabang, kemudian ke wilayah, gitu kan. Dan kalau mana yang bisa dipercaya kita lihat aja besok. Yang penting bertandinglah secara fair, secara bijak, secara jujur. Jangan mengubah-ubah aturan permainan. Itu kan bagian dari permainan yang curang kalau cara-cara itu dilakukan ya. Ya kita lihat aja besok di pemilihan itu. Besok malam. Oke, jadi Anda tetap optimistis, tapi dasarnya itu dari mana, Mas Guntur Romli? Kalau kemudian mengklaim mendapatkan mayoritas dukungan? Ya kan kelihatan ketika Gus Yahya katakanlah turun, kemudian juga ketika ketemu di muktamar, kemudian ada acara ngopi bareng Gus Yahya, terus siapa aja yang datang, kemudian ketua-ketua PWNU-nya siapa, Rais Besuriahnya siapa, kemudian dari cabang siapa, ini kan sebenarnya kelihatan gitu loh. Bahwa dukungan itu ada ya. Nah, cuma apakah itu terbukti dalam bentuk nanti secara dukungan real ya. Nah, itu yang bisa melihat kan besok kita lihat bersama gitu. Oke. Di pleno di pemilihan ya. gitu. Jadi soal persisnya siapa kemudian yang paling didukung adalah kita akan lihat besok. Tapi Mas Khairul Umam bicara soal muktamar ini juga tidak lepas dalam pusaran politik 2024. Ada yang kemudian kubu katakanlah yang meminta kemudian PBNU tidak terlibat dalam politik 2024 dan juga ada kubu yang sebaliknya. Bagaimana Anda melihat posisi muktamar NU ini yang terus-menerus dikaitkan dengan poros untuk 2024. Tapi dijawabnya nanti, kita akan bahas spesifik soal itu usai jeda. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
Baik, saya masih bersama dengan Mas Guntur Romli dan juga Mas Khairul Umam. Tadi bergabung Pak Mas Duki Baidlawi, tapi harus meninggalkan dialog karena harus melanjutkan sidang di Muktamar. Saya ke Mas Umam sekarang. Mas Umam, yang tidak bisa kita lepas untuk bahas adalah bagaimana kemudian kepentingan 2024 di Muktamar NU ini. Disebut-sebut kemudian juga Muktamar ini dalam pusaran politik 2024. Apakah Anda melihat hal yang sama, Mas Umam, bahwa memang ada kelompok-kelompok di luar NU katakanlah yang juga ikut ingin berkepentingan untuk politik 2024, politik praktis? Ya, Bang Reinhardt, sebenarnya Nahdlatul Ulama hari ini memang bermuktamar, tetapi muktamar kali ini sebenarnya bukan hanya muktamar bagi Nahdliyin, karena memiliki tadi spektrum pengaruh yang sangat luas. Dalam konteks politik praktis, spektrum pengaruhnya bukan hanya pada level politik nasional, tetapi juga di internal sel-sel kekuatan politik Nahdliyin itu sendiri. Misalnya kepemimpinan di PBNU yang akan datang berpotensi misalnya berpengaruh terhadap misal kemampuan misalnya di level pimpinan partai politik yang menjadi mandat utama dari Nahdliyin misalnya di PKB misalnya berpotensi kemudian terpengaruh dengan itu. Kita misalnya tahu beberapa momentum itu sempat Pak Yai Said misalnya menanyakan kepada Caimin meskipun bahasanya guyon, apakah Caimin berpotensi geser atau tidak setelah 20 tahun sekian kemudian tidak berganti. Nah, hal-hal itu memang bahasa-bahasa simbolik, bahasa guyon, tetapi kemudian memiliki implikasi cukup serius. Maka kepengurusan yang baru, kepemimpinan yang baru berpotensi memiliki dampak terhadap struktur kuasa di dalam konteks sel politik Nahdliyin itu sendiri. Bisa berganti, bisa menguat, juga bisa dilemahkan. Tetapi itu di konteks internal. Di konteks eksternal juga sama. Ini plus minusnya bahwa Kiai Said Agil memang memiliki pola komunikasi yang cenderung terbuka, belak-belakan, dan seringkali menggunakan kalimat-kalimat yang sangat tegas. To some extent, kalimat-kalimat tersebut seringkali kemudian menciptakan barikade, bukan hanya dalam konteks politik, tetapi juga dengan ormas-ormas tertentu misalnya, yang sebenarnya tidak perlu dilakukan pola komunikasi yang cukup konfrontatif misalnya begitu. Nah, itu yang kemudian menciptakan satu pola yang muncul harapan kalau misal kepemimpinan baru ada regenerasi di PBNU kemudian gap itu bisa ternetralisir. Nah, oleh karena itu semua ini yang dimainkan oleh masing-masing kubu. Di satu sisi misalnya kubu dari Gus Yahya berusaha untuk meyakinkan bahwa kita butuh regenerasi, menciptakan satu pola relasi yang baru, dan secara politik memang simbol-simbol kekuatan politik di Indonesia tidak memiliki resistensi dengan Gus Yahya secara pribadi. Di sisi lain, Kiai Said sendiri, Pak Yai Said sendiri juga merupakan tokoh sentral yang berhasil menyatukan gerbong kekuatan politik nasionalis dan juga Islam moderat dalam konteks ini, yang kemudian terrepresentasikan ke dalam gabungan koalisi antara Presiden Jokowi dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pada konteks tertentu itu dianggap sebagai sebuah capaian. Tetapi pada sisi lain, langkah itu dianggap sebagai sebuah proses politisasi yang semakin terbuka atas instrumen jam'iyah dan juga jamaah di Nahdlatul Ulama. Nah, oleh karena itu, sudut pandang ini yang mungkin berbeda, itulah yang kemudian dimainkan oleh masing-masing kubu untuk berselancar. To some extent, merasa bahwa level bargaining position politiknya semakin tinggi, tetapi pada saat yang sama hati-hati karena ini NU semakin tertarik pada ranah politik yang semakin praktis dan itu tidak sesuai dengan konteks Hitoh Nahdlatul Ulama 1926. Jadi gambarannya seperti itu dan bagaimanapun juga di 2024 nanti Nahdlatul Ulama memiliki pengaruh yang sangat signifikan bukan hanya di dalam konteks menjaga upaya untuk menetralisir eksploitasi politik identitas, menjaga agar kemudian kekuatan Islam konservatif tidak semakin kuat di dalam konteks demokrasi di Indonesia, dan juga pada level praktis, Nahdlatul Ulama juga menyediakan atau menjanjikan adanya
basis pemilih loyal yang begitu mudah dan efektif untuk dimobilisasi sebagai pemilih di 2024 nanti. Oke, Mas Umam. Demikian, Bung Reinhardt. Oke, Mas Umam. Tapi katakanlah siapapun yang menang ya, apakah bisa menjamin bahwa PBNU ke depan di tahun 2024 tidak tergoda dengan politik 2024? Katakanlah misalnya nanti kita melihat Gus Yahya misalnya yang menang, yang memang sejak awal sudah mengatakan bahwa tidak ingin ada cawapres ataupun capres dari PBNU. Tapi apakah siapapun yang menang ini bisa kemudian menjaga PBNU tidak tertarik dalam politik praktis? Ya, setidaknya di level ini narasi itulah yang kemudian dimarketingkan, dijual oleh Gus Yahya, yaitu mencoba untuk menarik PBNU pada ranah yang semestinya sebagai organisasi sosial kemasyarakatan ormas Islam yang berorientasi pada penguatan civic Islam, bukan berorientasi pada konteks politik praktis. Nah, kalau misal kemudian ditanya Bung Reinhardt tadi, apakah kemudian berpotensi melakukan hal yang sama, ini menjadi ujian yang cukup serius bagi kepemimpinan katakanlah Gus Yahya nanti terpilih dalam proses muktamar. Tetapi pada saat yang sama, setidaknya narasi ini juga menjadi evaluasi bagi kepemimpinan Pak Yai Said bahwa memang sudut pandangnya berbeda. Di satu sisi ini adalah sebuah capaian karena mampu mengantarkan misalnya Pak Kiai Ma'ruf Amin sebagai posisi wakil presiden, tetapi pada saat yang sama ini dianggap sebagai sebuah bentuk pempolitisasian instrumen kekuatan NU pada level jamaah maupun jam'iyah. Jadi ini sebenarnya perang narasi yang kemudian kalau misal ditanya pembuktian, wallahu a'lam. Oke. Demikian, Bung Baik, Reinhardt. Mas Guntur Romli, ini perang narasi atau memang bisa dibuktikan? Mengapa kemudian Gus Yahya sejak awal sudah membuat narasi bahwa tidak ingin ada capres ataupun cawapres dari PBNU? Ya, kalau kita melihat ini salah satu dari komitmen kembali NU ke hitah ya, secara murni. Dan ini juga kalau kita lihat bagaimana Gus Yahya terlihat misalnya dalam konstelasi kontestasi Pilpres atau pemilu di tahun 2019, bagaimana beliau itu memang benar-benar mampu menjaga jarak. Nah, dan memang NU terlalu besar untuk dijadikan permainan politik atau yang istilah saya itu menjadi batu loncatan untuk jabatan yang lain ya dalam level Rois Am dan termasuk juga Ketua Umum Tamfidia. Nah, kalau kita lihat kalau Gus Yahya bicara seperti itu, saya percaya karena punya rekam jejak menepati kata-katanya itu kan. Nah, kalau kayak saya ini kan kadang berubah-berubah ya, mohon maaf aja nih kan, nggak mau maju terus tiba-tiba maju lagi ya, ini bikin bingung juga anak kita. Ini udah orang udah siap, udah ini tiba-tiba dia pengen maju lagi. Nah, ini yang bikin menurut saya yang tradisi yang kurang elok lah kalau dalam di NU itu kan, ini yang bikin panas. Nah, kemudian yang lain juga adalah ketika NU itu mampu menjaga jarak dari pemerintahan itu kan lebih bisa dipercaya oleh masyarakat. Kalau sekarang kan NU ngomong apa ya lu kan punya wapres di sana kan, lu kan udah bagian dari rezim. Nah, ini kan menjadi salah satu dari hal yang katakanlah hal yang negatif, dampak ya bicara soal kepada sikap kepercayaan rakyat kepada ormas NU itu sendiri ya, karena yaitu keterlibatan. Nah, kalau melihat bagaimana soal Pilpres, Cawapres dan sebagainya, ya NU kader NU ya boleh, tapi kan kader NU katakanlah yang bukan punya posisi sebagai Rais Am atau Ketua Umum Tamfidia. NU banyak kader di partai, di semua partai punya kader-kader yang terbaik lah, disebut dengan kader NU, dan itu lebih elok kan dicalonkan sebagai apakah capres atau cawapres itu kan. Tapi kalau NU sendiri akhirnya yang terjadi seperti 2019, ada Pak Mahfud dianggap bukan NU ya, itu kan dipolitisasi memang NU-nya saat itu kan untuk mendiskreditkan salah satu dari cawapres saat itu. Nah, ini yang tidak kita ingin, bahwa NU terlalu besar ya, Rais Am jabatannya terlalu mulia, Ketua Umum Tamfidia itu terlalu mulia untuk menjadi batu loncatan kepada jabatan tertentu. Nah, itu yang saya lihat. Oke, baik, saya terakhir ke Mas Umam. Mas Umam, apa yang kemudian Anda lihat bisa mengubah peta dukungan saat ini sampai dengan besok? Apakah faktor kekuatan dari luar mungkin atau ada faktor yang lain? Dan setelah muktamar ini karena tensinya cukup tinggi tadi Anda katakan, bagaimana kemudian setelah ini rekonsiliasi harus dilakukan oleh semua pihak terutama di internal PBNU? Ya, yang bisa mengubah kekuatan Mas adalah
netralitas dan independensi dari para pemilik suara itu sendiri. Artinya kalau misal mereka masih memiliki satu hal yang kemudian bisa menjadikan pijakan mereka dalam mengambil keputusan, dalam konteks ini netralitas dan independensi mereka, dengan pemahaman yang clear, yang utuh, tidak kemudian termakan oleh narasi yang kemudian mungkin kurang begitu produktif, maka itu akan mengubah semuanya. Tetapi pada saat yang sama tentu ini tidak mudah, semua akan sangat ditentukan oleh hasil pembahasan tata tertib, tetapi kalau misal sejauh ini terkait dengan proses quote by quote intervensi dari luar, saya pikir proses intervensinya tidak secara langsung seperti yang terjadi pada era Orde Baru, tetapi model-model membangun komunikasi politik, baik itu yang dilakukan oleh kekuatan ekonomi politik yang berada di dalam lingkaran internal Nahdliyin maupun mereka yang berada di luar lingkaran Nahdliyin itu sendiri yang memiliki kepentingan terhadap Nahdlatul Ulama untuk kepentingan mereka ke depan. Nah, adapun kemudian yang bisa dilakukan, ini tensi semakin panas, kita tidak ingin kemudian pasca muktamar justru memunculkan mufarokoh atau pemisahan diri dari kepengurusan atau struktur di PBNU dan lain sebagainya. Maka betul tadi yang disampaikan oleh Bung Reinhardt, rekonsiliasi adalah sebuah kata kunci yang harus menjadi tugas utama bagi siapapun yang terpilih menjadi ketua umum PBNU yang akan datang. Jadi kalau misal rekonsiliasi sudah terjadi, maka NU bisa kembali pada pekerjaan rumahnya, yaitu pemberdayaan ekonomi umat, kemudian penguatan pendidikan Islam dengan basis pesantren untuk memperkuat basis Islam moderat di Indonesia, atau juga dalam konteks menjaga tadi demokrasi, persatuan di Indonesia, jangan sampai kemudian dihancurkan oleh post-truth politics yang kemudian hoax, fake news dengan menggunakan eksploitasi identitas sebagai mesin politik yang semakin tidak produktif untuk demokrasi kita ke depan. Jadi itu tugas dari ketua umum terpilih ke depan, dan semoga dengan doa para kiai, masyayikh, dan juga jaringan santri Nusantara bisa dilakukan dengan baik. Demikian, Bung Reinhardt. Ya, kita akan lihat besok akan seperti apa berjalannya muktamar, dan tentu karena ini muktamar yang juga menyedot perhatian publik secara nasional, tentu kita akan tunggu siapa kemudian yang akan terpilih sebagai ketua PBNU yang baru. Terima kasih banyak Mas Muhammad Guntur Romli, terima kasih banyak Mas Ahmad Khairul Umam sudah bergabung dalam dialog yang menarik pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu.